haram, maka tinggalkan. Ya, jangan kita memberikan makan untuk keluarga kita adalah dari harta yang haram. Anfusakum wa ahlikum nara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Jangan anak istri kita diberikan makanan yang dibeli dengan uang yang dihasilkan dengan cara yang haram, yang makanan tadi masuk ke keluarga kita dan tumbuh sehingga menjadi harta yang tumbuh, daging yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan di situ ya, mohon maaf, bahkan di situ ada pekerjaan yang kelihatannya halal, tapi ternyata karena cara mengambilnya adalah dengan cara yang haram, maka itu adalah harta yang haram, tidak boleh dimakan olehnya. Apa? Seorang yang membuka toko beras di pasar, dia jualannya jualan beras, konsepnya jual beli halal, yang dijual beras halal, buka toko halal di pasar, konsepnya sewa menyewa, tetapi apa? Ketika ada seseorang yang membeli dagangannya yaitu beras 1 kilo, dan ketika ditimbang, ternyata di timbangannya tadi ada sebuah magnet, ada sebuah kecurangan di dalam situ, sehingga orang yang ingin orang pembeli tadi, konsumen tadi, membayar dengan bayar harga beras 1 kilo, tetapi dia tidak menerima 1 kilo beras. Maka ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam juz Amma dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi mereka mutaffif. Siapa al-mutaffif? Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Mereka yang jika menimbang barang dagangan atas apa yang dibeli oleh seorang manusia, yastawfun, mereka melakukan kecurangan, mereka melampaui daripada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya halal, tetapi dengan kecurangan sedikit tadi menjadikan hartanya, ada dari bagian hartanya adalah harta yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan di situ mungkin ada seorang pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan. Pegawai tadi diperintah oleh bosnya, oleh atasannya untuk mungkin semacam membuat satu pekerjaan, membuat seragam misalkan untuk pegawai lain. Maka orang yang ditugasi ini, dia seharusnya adalah menjadi seorang yang amanah. Bukan dia akhirnya melakukan kecurangan walaupun bersifat kecil dan tidak terlihat. Ketika dia diberikan uang 15 juta dan dia pun ke pasar untuk membeli bahan seragam tadi. Ya, ketika menawar, dia menawar bukan harganya agar agak turun, tapi dia minta harganya dinaikkan. Tujuannya apa? Pak pedagang, tukang bahan, tolong tulis di notanya 10.000 per meter walaupun harganya 7.000 per meter. Dia tidak membela bos yang menyuruhnya, tapi dia malah membela tukang dagang dan melakukan nota-nota kecurangan tadi. Maka apa? Maka itu dari perlakuan tadi sesungguhnya dia telah mengkhianati atasannya yang dasarnya sudah menggajinya setiap bulan. Maka ini jelas adalah sesuatu yang masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin, celaka bagi mereka orang-orang yang melakukan kecurangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bersihkan diri kita, apalagi seorang suami yang mencari nafkah, carilah nafkah yang halal. Ya. Dan seorang suami, masih tugas yang pertama mencari nafkah yang halal, seorang suami harus bisa berkata kepada istrinya, wahai istriku, uangku, uang suami adalah uangmu, uangnya istri. Tetapi wahai istriku, uangmu, uang istri adalah tetap uangmu. Seorang suami yang mengikuti syariat Islam, dia harus bisa berkata, uangku, uangmu, uangmu, tetap uangmu.
Ya, maka dalam Islam uang suami adalah uang istri karena memang suami nanti akhirnya akan memberikan nafkah daripada nanti yang akan disebutkan, tetapi uang istri, pekerjaan dari seorang istri adalah tetap dan hak bagi seorang istri. Lantas bagaimana seorang istri yang di akhir sesi tausiah bertanya kepada ustadz penceramahnya, wahai ustadz, bagaimana hukum? Saya ini di desa, di kampung, saya ini dari desa, dari kampung. Suami saya orang kota, di desa saya punya orang tua yang sudah sepuh, yang harus saya kirim bulanan barang 1 juta, barang 2 juta dari hasil kerja saya. Apakah ketika saya memberikan uang saya hadiah kepada orang tua saya yang ada di kampung tadi harus izin kepada suami saya? Maka jawabannya adalah tidak perlu izin, karena wahai para istri, uangmu adalah uangmu. Terserah mau engkau sedekahkan, mau engkau berikan kepada orang tuamu. Bahkan memberikan orang tua adalah kewajiban dan tanda berbakti seorang istri walaupun dia sudah mempunyai suami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas di akhir sesi juga ada yang bertanya mungkin, Habib, saya ini seorang istri, tapi memang sudah takdir saya dapat jodoh seorang suami yang pelitnya, naudzubillah min dzalik, bakhil, dia tidak memberikan nafkah seperti seharusnya sesuai yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Maka malam tadi Habib, saya pun mengambil beberapa uang lembar daripada dompet suami saya. Apakah hukumnya boleh? Ya, hukumnya boleh selama memenuhi 2 syarat. Yang pertama, suamimu harus suami yang betul-betul pelit dan bakhil sehingga nafkahmu tertunda di dalam dompet suamimu. Yang kedua, engkau mengambil tidak semuanya, semua uang yang ada di dompet engkau ambil, tapi engkau hanya mengambil secukupnya, sekiranya adalah menggantikan nafkahmu daripada makan sehari-hari untuk keluarga. Mengambil tanpa izin hukumnya adalah boleh jika suamimu pelit, dan yang kedua, mengambil dengan secukupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu tugas yang pertama, suami wajib memberikan nafkah yang halal penuh berkah. Yang kedua, seorang laki-laki ketika sudah menjadi suami, maka dia wajib memberikan rumah kepada istrinya, wajib memberikan tempat tinggal kepada istrinya untuk ditinggal oleh istrinya tersebut. Maka dia wajib memberikan rumah. Dan rumah tadi tidak hanya rumah yang asal-asalan, tidak. Dalam syariat Islam diajarkan engkau, hai para suami, harus memberikan rumah yang selevel istrimu. Maksudnya bagaimana, Habib? Dulu ketika seorang laki-laki, calon suami, datang melamar ke rumah calon istri, maka engkau lihat tuh bagaimana rumah istrimu sebelum menikah denganmu, bagaimana rumah orang tua istri, calon mertuamu yang engkau akan nikahi anaknya. Oh Habib, rumah istri saya tuh tipenya tipe A, kamarnya 3, dapurnya ada dapur bersih, ada dapur kotor, belakangnya ada kolam renangnya. Maka, hei calon suami, ketika engkau ingin melamar calon istrimu, engkau yakin, maka engkau harus menyediakan rumah minimal levelnya selevel rumah istri yang dulu pernah ditinggali seumur hidup olehnya. Ya, jadi kalau rumahnya tipe A, maka ketika engkau nikahi anak dari orang tua tadi, maka engkau wajib memberikan rumah juga selevel A. Ya, Habib, saya nggak sanggup Beb ngasih rumah level A. Ya, saya udah keluar biaya untuk pernikahan. Ya, apakah boleh turun levelnya jadi level C atau rumah sederhana, ya, lantainya tanah, dindingnya geribik, boleh atau tidak? Tidak boleh, dosa. Ketika engkau menikahi seorang perempuan yang biasa tinggal enak, tinggal mewah di dalam rumahnya, tiba-tiba engkau ajak susah bareng, maka ini adalah dosa bagi suami. Maka suami pilihannya 2. Pertama, dia harus mencari seorang istri yang selevel dengannya, atau dia mencari seorang istri yang levelnya lebih tinggi dan dia sanggup menafkahi sang istri tersebut yang levelnya lebih tinggi daripada dirinya. Karena seorang suami wajib memberikan rumah selevel istrinya. Bahkan bukan hanya rumah, bahkan fasilitas-fasilitas di dalam rumah yang biasa dinikmati oleh istri sebelum dia menikah dengan si suami, itu juga harus ada di rumah yang disediakan oleh suami. Maka ketika si suami tadi datang melamar ke orang tua, harusnya dia tanya, Ibu, mohon maaf,
putri bapak biasa kalau minum dari mana? Oh, putri saya kalau minum biasa dari kendi, maka cukup sediakan kendi. Tapi kalau anak saya ini, putri saya biasa kalau minum serba mencet, pengen air dingin pencet, pengen air panas pencet. Harus ada apa? Harus ada dispenser. Maka seorang suami wajib menyediakan dispenser di dalam rumah yang akan ditinggali oleh istri setelah dia menikah dan akad dengan istri tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Habib, kata suaminya protes, saya kayaknya nggak mampu. Kalau pagi akad, malam istri harus udah nginap di rumah saya yang saya baru beli. Saya nggak mampu beli. Jadi ya tidak harus beli. Boleh belinya kredit, boleh ngontrak, boleh pinjem, boleh numpang dulu sama orang tua. Yang penting istri harus merasa tetap berada di dalam rumahnya seperti rumah yang dia tinggali sebelum dia menikah. Maka sekali lagi, tugas yang kedua bagi suami kewajibannya adalah wajib memberikan rumah kepada istri. Yang ketiga, seorang suami ketika sudah menjadi suami, dia wajib memberikan pakaian kepada istrinya. 1 setel, dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam 1 tahun, wajib memberikan 2 setel. Ya minimal Idul Fitri dapat 1 setel, Idul Adha dia dapat 1 setel. Ya, Habib, saya nggak sanggup langsung belinya 1 setel. Ya, emang apa sih 1 setel? 1 setel itu yang wajib ya, baju atau daster, kemudian baju luarannya kalau mau keluar, kemudian yang di tangan tuh apa namanya? Ada yang di tangan tuh untuk nutupin ya, kaos tangan gitu, kemudian kaos kaki, ya, kemudian sepatu, sendal, jilbabnya, ya, itu 1 setel namanya. Perhiasan nggak wajib. Seorang suami nggak wajib ngasih perhiasan, gelang, kalung, apalagi nggak wajib itu. Ya, wajib memberikan pakaian 1 setel dalam 1 tahun. Itu wajib memberikan 2 setel pakaian kepada istri tadi. Kan ngenes istri kita, berangkat ke pasar, berangkat sendiri, naik angkot, naik sendiri. Ketika beli daster, beli sendiri dan bayarnya pakai uang sendiri. Itu namanya istri yang ngenes. Harusnya seorang suami, dia harus bisa memberikan kepada istrinya sebuah konsep hadiah, sebuah kado ketika istrinya pulang dari kantor, dari pekerjaannya, ketika istrinya pulang ke rumah, suaminya sudah berkata, wahai istriku, itu lihat tuh sana di kamar, di atas ranjang, sudah aku sediakan kado yang sangat besar, kado tiap 6 bulan. Istrinya langsung ingat, suaminya harus ngasih pakaian, daster, sepatu, dan lain sebagainya. Maka ketika dibuka kadonya tadi di dalam rumah, ketika dibuka kadonya, yang dilihat sama istri bukan mereknya, bukan. Si istri tadi melihat isi kadonya dari pakaian dan lainnya, bukan mereknya. Dia nggak tergiur dengan merek yang mahal. Dia tidak tergiur dengan gaya pakaiannya. Tapi ketika istri tadi melihat pakaian yang diberikan suami tadi secara diam-diam, dia tersentuh hatinya. Mengapa? Karena ternyata warnanya adalah sesuai dengan warna kesukaan si istri. Ketika dia melihat sepatu dan dicobain sepatu, dia nggak tergiur dengan mereknya, dia tidak tersentuh dengan gaya daripada sepatu tadi. Tapi ketika dipakai, ternyata sepatu tadi ngepas dengan kaki istrinya. Padahal apa? Si istri tadi sudah dinikahi oleh suami 10 tahun lamanya. Artinya sampai saat ini suami saya artinya masih memperhatikan nomor sepatu saya. Dia masih ingat nomor sepatu saya 38. Ya, itulah keindahan-keindahan kecil yang harusnya dilakukan di dalam rumah tangga untuk membahagiakan pasangan suami dan istri. Tugas suami yang ketiga sekali lagi adalah memberikan pakaian kepada istrinya 1 setel, dan dalam 1 tahun wajib memberikan 2 setel. Habib, saya ini nggak mampu kalau langsung beli 1 setel. Boleh nggak, Habib, saya nyicil? Gajian bulan ini saya beli dasternya. Gajian bulan depan saya beli sepatunya. Gajian bulan depannya lagi saya beli tasnya. Boleh tidak? Boleh. Asal hitungannya tetap dalam 1 tahun wajib memberikan 2 setel. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, kita lanjut saja. Tugas yang keempat bagi seorang suami, kewajibannya, artinya jika tidak dilakukan maka suami berdosa, adalah suami wajib
memberikan makan kepada istrinya dalam satu hari, wajib memberikan makan 3 kali. Sarapannya, makan siangnya, dan juga makan malamnya. Ya. Seorang suami wajib memberikan makan makan sarapan, makan siang, dan makan malam bagi si istri tadi. Uang jajan nggak wajib, wajib 3 aja, ya. Kemudian harus dalam keadaan sudah matang. Nggak cukup suami hanya ngasih uang belanja, tidak cukup. Tidak cukup suami hanya membelikan sayuran mentah ke pasar, tidak cukup. Harus udah matang di atas meja dan istri cukup memakannya. Jadi suami tidak wajib lagi nyuapinin istrinya, nggak wajib, ya. Hanya dalam keadaan sudah matang, itu kewajibannya. Dan makanannya harus selevel istri. Artinya dulu tanya sama orang tuanya, biasa kalau makan pagi pakai apa dulu tuh? Waktu zaman sekolah, zaman kuliah. Pagi biasanya sarapannya pakai apa, Pak? Ketika ngelamar tuh dicatat ya. Oh, biasa kalau putri saya tuh makannya surabi. Ya, maka beliinnya surabi cukup, gugur kewajiban. Tapi kalau naik level apa? Oh, level putri saya tuh biasa makannya nasi kuning sebungkus, gorengannya 2. Maka wajib memberikan si suami tadi ketika nikah dengan putri si bapak tadi wajib memberikan nasi kuning 1 bungkus dan gorengannya 2. Ya. Atau naik level lagi. Oh, Habib, kalau putri saya ini makannya nasi goreng seafood tiap pagi, maka wajib ngasih goreng seafood tiap pagi ngasih. Beb, setelah dapat tausiah dari Habib, alhamdulillah suami saya ngasih makan saya sarapan selevel waktu saya makan dulu. Makan nasi kuning gorengannya 2. Cuma masalahnya Habib, setiap hari akhirnya saya makan nasi kuning terus. Ya, pakai gorengan terus ya. Enggak. Suami harus cerdas. Dalam 2 minggu 14 hari, dia harus ganti-ganti menunya. Yang penting, dia harus ngasih nasi kuning dan selevelnya. Apa sih setara dengan nasi kuning? Ya, nasi kuning, nasi uduk, bubur ayam, apalagi, dan lain sebagainya. Diganti-ganti menunya dalam 2 minggu tadi. Yang penting, sekali lagi suami wajib memberikan makan kepada istri 3 kali sehari dalam keadaan matang dan selevel dengan level si istri tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka inilah 4 tugas yang baru kami terangkan. Tugas suami adalah mencari nafkah, memberikan rumah yang selevel istri, memberikan pakaian, dan juga memberikan makanan kepada istri. Lantas apa tugas yang kelima? Sebelum kita bahas apa tugas yang kelima bagi suami, kita bahas dulu apa saja tugas kewajiban bagi para istri. Nah, ini para istri boleh disimak ya. Tugas kewajiban bagi para istri, artinya jika istri tidak melakukannya, maka seorang istri akan dianggap berdosa dan memikul dosa di dalam urusan kewajiban rumah tangga ini. Yang pertama, seorang istri setelah menjadi istri, maka dia wajib, mohon maaf majelis mulia, ilmu harus disampaikan, istri tadi wajib melayani suami di atas ranjang, wajib. Seorang istri wajib melayani suami di atas ranjang. Dia wajib, mohon maaf majelis mulia, ilmu harus sampaikan, dia wajib memuaskan urusan syahwat suaminya. Wajib itu hukumnya. Kecuali dalam 2 keadaan. Yang pertama, haram melayani suami, walaupun dipaksa oleh suami. Apa? Ketika istri dalam keadaan haid. Ketika istri sedang haid, maka haram daripada hubungan suami istri. Haram. Suaminya protes. Habib, masalahnya istri saya tuh haidnya itu 15 hari, 15 malam. Oh, haid paling panjang 2 minggu. Ya, mana itu istri-istri satu-satunya? Jadi saya libur 2 minggu. Nah, wanita muslimah yang sedang haid, engkau harus menjadi wanita muslimah yang sedang haid yang cerdas. Harus jadi yang cerdas.
Yang nggak boleh diganggu urusan hubungan suami istri adalah apa-apa, mohon maaf Majelis Mulia Ilmu harus sampaikan, apa-apa yang di atas pusar istri dan apa-apa, mohon maaf, yang haram disentuh oleh suami adalah apa-apa yang di bawah pusar istri dan apa-apa yang di atas lutut istri. Ya, mengapa? Karena kalau terjadi hubungan suami istri, istrinya sedang haid, mohon maaf, bercampurlah sperma suami dengan darah haid istri. Kok mengandung menjadi seorang anak, maka ditakutkan 90% anaknya menjadi anak yang cacat. Mengapa? Ada darah haid di dalam situ, ada darah kotor tercampur dengan sperma, terjadi pembuahan, maka anaknya 90% menjadi anak yang cacat. Hati-hati. Maka ketika istri sedang haid, nggak boleh hubungan suami istri. Dilarang. Mana yang dilarang? Antara pusar dan lututnya istri. Adapun suami bersenang-senang dengan apa yang di bawah lutut istri dan bersenang-senang dengan apa yang di atas pusar istri, hukumnya adalah boleh. Bahkan seorang istri yang sedang haid, dia boleh menyenangkan sekujur tubuh suaminya. Artinya nggak libur-libur benar, Pak. Ketika istri sedang haid, istrinya aja harus lebih cerdas. Bagaimana? Yang penting cara memuaskan si suami tadi. Ya, itu yang pertama. Ketika sedang haid, haram hubungan suami istri. Yang kedua, sedang sakit. Lantas sakit yang kayak gimana sih? Yang diperbolehkan menolak? Ya, disunahkan menolak. Bahkan sunnahnya menolak. Kalau tetap dilakukan makruh. Sunnahnya nolak. Sakit yang kayak apa sih? Apakah cuma sakit batuk flu aja? Oh enggak. Sakitnya ada kategorinya. Sakit yang, mohon maaf Majelis Mulia Ilmu harus disampaikan, sakit yang jika dipaksakan bersenggama, maka istrinya bakal mati keesokan harinya. Nah, itu baru boleh. Sakit yang kira-kira kalau bersenggama, sakitnya bakal tambah parah. Sakit yang kira-kira kalau bersenggama, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Ya, sakit yang jika bersenggama akan timbul cacat di dalam badan. Ya, jadi seperti apa sakit apa kayak gini? Sakit cacar, si istri kena cacar satu badan, naudzubillah, kena cacar satu badan, setiap cacarnya ada bisulnya dan pada pecah. Nah itu baru boleh, ya, menolak ajakan suami. Tapi ini mah sakit ringan, flu, malah nggak sakit, ya. Papa sudah ngasih kode ke mama, ayo mah, katanya. Istrinya langsung ke dapur, nanti Pak lagi nyuci piring. Padahal piring udah selesai semua dicuci. Piring yang udah dicuci tadi ditaruh lagi, dicuci ulang. Nah, itu. Atau apa? Ayo ada kode dari si papa. Nanti, Pak, lagi nidurin adek. Padahal adeknya tadi, si bayinya tadi, anaknya tadi udah tidur, udah terlelap. Dicubit lagi anaknya, nangis lagi, ditidurin lagi. Udah tidur, dicubit lagi apa? Untuk mundur-mundurin diri. Maka setiap pengunduran, setiap detiknya, setiap menitnya, menolak ajakan suami adalah laknat dari para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, harus segera puaskan urusan syahwat suamimu. Bahkan suamimu yang meminta itu adalah suami yang soleh. Ya, dia beristri dengan istri yang satu-satunya yaitu dirimu. Ya, dia nggak bisa lari ke istri yang lain karena hanya ada dirimu istrinya. Maka puaskan urusan syahwatnya. Suamimu ketahuilah ada suami yang soleh. Dia tidak mencari jajanan di luar. Dia tidak mencari yang haram di luar. Tidak. Dia tetap berharap darimu yang halal. Maka layani suamimu tadi adalah suami yang soleh. Layani dia. Tuntaskan urusan syahwatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka inilah tugas yang pertama, adalah melayani suami urusan ranjang. Yang kedua, kewajiban bagi istri adalah, Habib mau tanya dulu, istri wajib nggak masak? Ya, istri wajib nggak masak? Istri wajib nggak nyuci piring? Istri wajib nggak nyetrika baju? Apakah istri wajib ngepel di rumah? Apakah istri wajib nyuci piring, nyapu, nyikat WC? Ya, masak, belanja ke pasar, ternyata dalam syariat Islam diatur istri tidak wajib masak, istri tidak wajib nyuci piring, istri tidak wajib nyapu rumah, istri tidak wajib ngepel, istri tidak wajib nyetrika baju, istri tidak wajib
nyuci piring, istri tidak wajib ngantar anak ke sekolah, istri tidak wajib belanja ke pasar, tidak wajib. Bahkan suaminya berkata, Mama, bikinin papa kopi, papa aus nih. Enggak ah. Dosa nggak, Bu? Dosa atau tidak? Tidak dosa. Ya, dalam syariat Islam, ketika suami meminta kopi misalkan, dan ditolak oleh istrinya, istri yang menolak tadi, itu tidak dosa dalam syariat Islam. Lantas Habib, nanti bagaimana keluar dari majelis ini rumah saya bisa berantakan? Ya, rumah saya bisa kacau. Ya, bagaimana nih caranya? Maka diatur suami pilihannya ada dua. Dalam syariat Islam diatur suami pilihannya ada dua. Pertama, dia cari pembantu yang nanti semua kewajiban tadi dikerjakan oleh pembantu, dan lagi-lagi pembantu tadi harus digaji tiap bulan oleh suami. Beb, kata suaminya, saya nggak mampu, saya udah ngontrak rumah, ya, saya udah beliin pakaian, saya udah beliin makanan selevel istri, kok saya harus gaji lagi pembantu, saya nggak mampu. Maka dalam Islam diatur kewajiban yang kelima bagi suami adalah suami wajib masak, suami wajib nyuci piring, suami wajib nyapu rumah, suami wajib ngepel, suami wajib nyetrika baju, suami wajib ngantar anak ke sekolah, suami wajib nyikat WC, suami wajib ngurus urusan rumah. Mama, bikinin papa kopi. Ya, papa aus. Enggak ah. Maka suami wajib bikin kopinya sendiri. Ya. Diatur dalam syariat Islam. Semuanya adalah kewajiban suami. Maka kalau ibu doa tiap sholat tahajud, ya Allah, minta suami yang soleh, ya Allah. Minta suami yang soleh. Kayak apa sih suami yang soleh? Suami yang soleh adalah suami yang bangun jam 4 subuh. Ngapain? Dia mandi. Setelah mandi, dia nunggu subuh. Sholat tahajud, dia nunggu subuh. Terus sholat subuh di masjid. Pulang dari masjid, apa? Dia megang sapu dan pel-pelan. Nyapu mulai 4:30 tadi satu rumah. Nyapu, ngepel, sampai jam 5. Jam 5 selesai, apa? Dia buka kulkas. Dia ambil tempe, dia ambil cabai, apa? Dia masak nasi goreng spesial buat istri. Kemana, Bib, itu istrinya? Istrinya tidur di atas ranjang. Ya. Nunggu dipanggil suami, istrinya di atas ranjang. Bib nggak sholat subuh, istrinya lagi haid. Ya, mana istrinya lagi haid. Ya. Jadi istrinya tidur, nggak sholat subuh deh. Kemudian jam 6, udah selesai semua, ya bangunin anak tadi suruh sholat, dimandiin, kemudian diantar ke sekolah. Pulang sebelum berangkat kerja, suami tadi menyuguhkan daripada nasi goreng spesial tadi untuk istrinya, sehingga kemudian suaminya tadi berangkat kerja. Istrinya apa? Istri nunggu dipanggil suami. Ya, jadi kalau mau lanjut tidur boleh deh di rumah. Ya. Itu istri suami yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Habib, itu kok bikin kopi ditolak nggak dosa? Katanya dalam Islam istri harus patuh kepada suami. Apakah dalam Islam istri harus patuh kepada suami? Iya, ini tugas yang kedua setelah tadi tugas yang pertama adalah melayani suami di atas ranjang. Yang kedua, istri wajib patuh, nurut ya kepada suaminya. Nah, harus paham nih konsep patuh dan nurut yang diminta oleh syariat Islam. Syariat Islam hanya menuntut seorang istri patuh, nurut atas nasihat, kritik, dan saran dari suami, bukan atas perintah suami. Jadi, mulai sekarang seorang istri yang cerdas harus bisa bedain. Ketika suaminya tadi berkata, kira-kira ini nasihat, kritik, saran, atau perintah. Kalau nasihat, kritik, saran, wajib patuh, nggak boleh nolak. Harus patuh. Tapi kalau dia perintah, itu dia boleh nolak. Ya, boleh nolak. Apa kritik saran contohnya? Mama tinggal ya di rumah, papa mau kerja. Nanti mah, kalau ada laki-laki yang bukan mahram datang ke rumah, mau Pak RT, mau siapapun itu datang ke rumah, mama jangan bukain pintu ya. Bener, Pak RT datang. Ngetok pintu, dibukain pintunya, jangan. Karena kata suami, jangan bukain pintu, karena dia bukan laki-laki yang mahram. Lindungi, jaga kehormatan istri. Maka itu istri yang patuh. Ketika suami berkata, wahai istriku, mama tinggal di rumah. Kalau mama mau keluar, mau ke pasar, mau ke mall, mau arisan, mau pengajian, maka silakan mama keluar, ya, tapi izin dulu ke papa. Bener. Kalau dikasih izin, mama jangan marah ya. Kalau dikasih izin, mama boleh keluar. Tapi kalau nggak dikasih izin, mama jangan marah. Benar. Ketika izin nggak dikasih,
senyumnya tetap ada di wajah istri, bukan malah ngambek. Maka ini istri yang patuh dan nurut di dalam syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sekali lagi, karena waktu tausiahnya hanya tinggal 1 menit lagi, kita langsung kesimpulan. Insya Allah dilanjut lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Kesimpulannya adalah untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, maka ada tugas kewajiban bagi suami dan ada tugas kewajiban wajib bagi istri. Tugas bagi suami 5, yaitu adalah mencari nafkah, kemudian memberikan rumah, memberikan pakaian, memberikan makanan kepada istri, dan juga mengurus urusan rumah tangga. Dan kewajiban istri ada 2, yaitu adalah melayani suami di atas ranjang, dan yang kedua adalah patuh nurut kepada suami atas nasihat, saran, dan kritik daripada suami tadi. Ya. Poinnya, kuncinya adalah laksanakan tugas masing-masing, ya. Jangan saling nuntut, tapi laksanakan kewajiban masing-masing. Suami jangan banyak nuntut istri, istri jangan banyak nuntut suami. Kami berharap ketika pulang ke rumah jangan saling nuntut, jangan saling tuduh, tapi tinggal kita memperbaiki kewajiban kita masing-masing di dalam rumah kita. Insya Allah kita lanjut lagi tema sakinah mawaddah warahmah, karena masih banyak yang seharusnya diungkap. Sekian saja. Tafadhol. Alhamdulillah, syukron kasiron Habib. Kami haturkan atas ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada Al-Ustadz Al-Habib Hisham bin Alwi Al-Habsyi dengan klik raise hand di aplikasi Zoom-nya. Baik, pertanyaan pertama, silakan mengucapkan salam dan silakan sholawat terlebih dahulu. Ibu Direktur kamu ya. Yes. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin Ibu Direktur, barangkali ada yang ingin disampaikan, Ibu. Bu Nani, mangga silakan Bu Nani, ada yang boleh disampaikan? Dari teman-teman yang lain yang hadir? Dari Bu Pri tuh, Bu Pri. Ada? Hanya protes. Enggak, gini aja, kalau tidak ada mungkin dilanjut aja habis 10 menit lagi ya. Oh, boleh. Kalau teman-teman yang ada, mangga silakan. Ada nggak teman-teman, silakan? Mungkin Habib, kalau tidak ada, saya kira apa yang disampaikan oleh Habib tadi kan seperti kebalik ya, dalam arti kita ibu-ibu tuh memang bukan berkewajiban, melakukan aktivitas dari bangun tidur sampai mau tidur tuh kan semua dikerjakan oleh para istri ya, para ibu gitu. Maka barangkali sih ini pencerahannya untuk karyawan rumah sakit, tapi keberlakuan umum barangkali sebetulnya para suami atau bapak juga seharusnya mendengarkan gitu ya. Itu aja sih sebetulnya ya yang selama ini konsekuensi atau risiko sebagai istri pekerja atau wanita yang berkarir, ya pekerjaannya sebetulnya multitasking. Jadi sebelum bekerja harus bekerja, setelah bekerja juga harus bekerja lagi gitu. Maka Habib diakhiri oleh Habib aja. Ya,
Nah, ketika kami tausiah di tempat-tempat lain juga banyak yang merasa senang, apalagi dari pihak ibu-ibu ya, dan merasa keberatan dari para suami. Nah, ini harus dipahamkan karena ilmu itu walaupun pahit tetap harus disampaikan. Jadi syariat Islam telah menentukan semuanya. Artinya, misalnya begini, ketika nanti terjadi perceraian, maka nggak ada tuh yang namanya apa tuh? Harta gonogini, nggak ada dalam Islam. Harta gono gini, rumah bagi dua, ya nanti beli TV-nya patungannya beli dua, enggak. Tapi dalam Islam, ketika ingin menceraikan istri adalah dia diajak jalan-jalan, ya diajak ke pasar, traktir beli baju, diajak ke restoran, traktir makan. Ketika pulang diantar ke rumah orang tuanya, diomongin sok nginep dulu di rumah orang tua, sehari nggak dijemput, 2 hari nggak dijemput, seminggu nggak dijemput, artinya fix engkau telah dicerai oleh suamimu. Itu. Jadi cara menceraikan dalam Islam begitu. Ya, kalau engkau ingin mencerai istrimu, hai para suami, maka dengan cara yang lembut. Tetapi jika engkau ingin mempertahankannya, maka hukumlah istrimu tadi. Ya, dengan hukuman yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, kemudian bagaimana ini? Jadi begini. Di Indonesia ini Masya Allahnya melaksanakan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan salinglah kalian tolong-menolong 'alal birri atas kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Termasuk albir kebaikan adalah membina rumah tangga. Sakinah mawaddah warahmah. Maka perintah Allah, ta'awanu, salinglah kalian tolong-menolong. Maka dalam Islam ini yang dipraktikkan di Indonesia ini saling tolong-menolong. Suami nolong istri, istri nolong suami. Ya, ketika istri melihat kayaknya suaminya kecapean nih kerja, daripada saya di kasur terus nganggur, ya saya juga nanti bakal sakit, mending saya nyapu-nyapu aja deh. Nah, ketika seorang istri dia sadar menyapu rumah suaminya, maka setiap debu yang disapu dari rumah suaminya, setiap debunya itu adalah pahala yang sangat besar nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang istri ketika menyapu rumah suaminya harusnya bukan disertai dengan hati yang ngegundel, yang nggak nerima, tapi dia harus betul-betul berharap pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika istri tadi melihat, aduh suami saya nggak mampu kayaknya nyuci piring. Udah nyuci piring, wahai ayah, suamiku udah cukup aku aja, kata si mamah tadi. Maka setiap cucian piring tadi yang dibersihkan di rumah suami, maka pahala yang besar bagi istrinya. Maka harus disadari jika istri tadi sadar kalau rumah itu adalah ladang pahala bagi dirinya, sesungguhnya seorang istri tadi betul-betul akan menyibukkan di dalam rumahnya. PR-nya sekali lagi, jangan saling nuntut, tapi laksanakan kewajiban masing-masing. Suami ketika pulang melihat istrinya, suami ketika mau kerja melihat istrinya ketika cium tangan mukanya pucat, dalam hati suami kayaknya istri saya sakit. Ya, suami berangkat pulang kerja, pulang-pulang bawain obat. Karena dalam Islam diatur, ketika istrimu sakit, hai para suami, maka suami tidak wajib ngasih obat, suami tidak wajib ngantar ke rumah sakit, suami tidak wajib ngasih biaya penyembuhan sampai dia sembuh, istri sembuh. Apa tugas suami ketika menemukan istrinya sakit? Tugas suami hanya satu, yaitu adalah memulangkan istrimu yang sedang sakit ke rumah orang tuanya. Bapak, mohon maaf, anaknya sakit nih, ya. Mesinnya sakit. Nanti kalau udah sembuh, silakan balik lagi ke rumah saya sebagai suaminya. Ya, gimana nanti ketika ada seorang suami yang menikahi seorang istri, ternyata istrinya paru-paru basah, ya misalkan, atau istrinya kena penyakit jantung, maka suami itu seperti membeli barang yang cacat. Apa kalau memberi barang yang cacat? Dia harus dipulangin kepada sang penjual tadi. Ya, bukan kewajiban suami untuk menyembuhkan daripada penyakit istrinya. Apalagi, suami saya soleh, kenapa? Karena ginjalnya dikasih satu ke saya. Itu apalagi begitu. Ya enggak, dalam Islam istri yang menyembuhkan adalah orang tuanya. Tapi apa? Karena ta'awanu tadi, saling tolong-menolong, alal birri atas kebaikan rumah tangga, maka suami tadi ketika pagi menyadari istrinya pucat sakit, mau pulang kerja dia bawain obat, dia urus istrinya, dia suapin istrinya dengan bubur, maka semuanya adalah pahala yang sangat besar bagi suaminya tadi. Kemudian apa? Ketika istri melihat suaminya pulang
kecapean, istri ngebikinin es jeruk yang diperes khusus untuk suami, yang gulanya diaduk oleh istrinya tadi, ditaruh di kulkas. Ketika suami pulang, ngelihat gelas air jeruk tadi penuh embun keluar dengan es batunya, maka itu adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi bagi istri yang menyediakan minuman tadi untuk suaminya. Ya. Kemudian suami ada satu rizki, kemudian tiba-tiba pulang bawa apa Bu? Bawa bedak, ya. Bawa apa lagi? Bawa alat make up, menyenangkan istri. Karena dalam Islam suami tidak wajib ngasih uang salon, ngasih uang make up, nggak wajib. Ya, istri kalau mau tampil cantik depan suami modal sendiri, ya, nggak wajib. Ya, suami memberikan uang make up tadi. Maka tiba-tiba memberikan bedak atau alat make up, maka itu adalah pahala yang sangat besar bagi suami. Artinya jangan banyak nuntut, laksanakan kewajiban masing-masing dan juga saling tolong-menolong di dalam rumah tangga. Rumah tangga kalau tidak saling menuntut, maka akan insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah, syukron kasyiron Habib atas jawaban-jawabannya. Jawaban Habib tadi sekaligus menutup sesi tanya jawab siang hari ini. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah meringankan langkah kita untuk bisa mengikuti majelis ilmu dan mendapat hidayahnya. Serta Allah berikan kekuatan untuk bisa istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengakhiri kajian hari ini, kami persilakan kepada Habib untuk memberikan doa keberkahan bagi kami. Kepada Habib dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthannina 'alaiha qabiliha wa atmim 'alaina. Allahumma ghfirli wa liwalidiyya warhamhum kama rabbau shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian majelis rutin Rumah Sakit Baru Jumat minggu ini. Saya Dina mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hilaf dan salah. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Selama 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Diakhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.